Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi bersama aku di channel Hami Kitchen. Di video kali ini aku mau buat bolu marmer ekonomis. Untuk cara pembuatannya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, di sini aku menggunakan 1 sendok teh SP, 1 bungkus vanili bubuk, kemudian 150 gram gula pasir. Kalau kalian nggak suka terlalu manis, gulanya bisa dikurangin. Kemudian ada 4 butir telur. Untuk telurnya, gunakan yang masih fresh dan suhu ruang, supaya nanti hasil bolunya bagus. Kemudian mixer sampai mengembang, kental putih dan berjejak, kurang lebih 7-10 menit. Nah, ini aku bertahap menggunakan kecepatan rendah, kemudian naikkan sampai menggunakan kecepatan paling tinggi. Ini telurnya udah mengembang, kental putih dan berjejak, kemudian matikan mixer. Untuk videonya, aku percepat supaya durasinya nggak terlalu panjang. Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu, di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang. Aduk-aduk terlebih dahulu supaya nanti pada saat di mixer, tepungnya nggak berhamburan. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tepungnya tercampur. Untuk tepung terigunya, sebelumnya udah aku ayak terlebih dahulu supaya adonannya halus. Dan untuk vanili bubuk, tadi aku masukkan bersamaan dengan tepung terigu. Kemudian masukkan 150 gram margarin yang udah dicairkan. Untuk margarinnya, ini udah dingin suhu ruang. Rapikan pinggirannya terlebih dahulu menggunakan spatula supaya nanti gampang tercampur. Nah, ini di mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai margarinnya asal tercampur saja. Kemudian lanjut aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan gak ada margarin yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil bolunya gak bantat. Kemudian ambil sedikit adonan, ini mau aku kasih coklat bubuk. Untuk penggunaan coklat bubuknya, di sini aku menggunakan 20 gram coklat bubuk. Kalau kalian mau tambahkan pasta coklat juga boleh. Nah, selanjutnya nih aku mau aduk sampai coklatnya tercampur merata. Setelah tercampur merata, ini sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang diameter 20 x 7 cm. Untuk loyangnya, ini udah aku olesin margarin dan tepung terigu tipis-tipis supaya nanti bolunya nggak lengket. Nah, selanjutnya ini aku mau masukkan adonan yang putih terlebih dahulu. Kemudian timpang menggunakan adonan yang coklat, disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Hami Kitchen, aku ucapkan selamat datang dan mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Hami Kitchen. Terima kasih. Nah, ini adonannya udah aku masukkan semuanya. Selanjutnya ini aku mau membuat motif menggunakan sumpit. Kemudian hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya panggang adonan bolu di suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah selama 50 menit atau sesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Untuk ovennya sebelumnya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit supaya suhunya stabil. Ini bolu marmernya udah matang, tadi juga udah aku lakukan tes tusuk. Kemudian ini aku langsung keluarkan dari loyang. Setelah agak dingin, selanjutnya ini aku mau potong-potong bolu sesuai selera. Sebaiknya potong-potong bolu setelah bolunya dingin supaya nanti hasil bolunya moist dan potongannya lebih rapi. Ini karena tadi ada yang udah nggak sabar pengen makan, jadi ini aku cepet-cepet potong aja. Masya Allah, dari potongannya aja ini berasa banget kalau bolu marmernya ini empuk banget. Untuk wanginya ini super duper wangi, manisnya juga udah pas, pokoknya ini enak banget, rekomen banget, cocok banget untuk ide jualan atau camilan bersama keluarga. Nah, itu dia video untuk hari ini, resep pembuatan bolu marmer. Walaupun harga telur lagi mahal, tetap bisa bikin bolu marmer ekonomis. Untuk rasanya ini nggak kalah enak. Terima kasih yang udah nonton video Hami Kitchen sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi bersama aku di channel Hami Kitchen. Di video kali ini aku mau buat bolu jadul pandan santan. Untuk cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan 130 gram atau setara 11 sendok makan gula pasir. Kalau yang nggak terlalu suka manis, ini gulanya udah pas banget. Tapi kalau untuk yang suka manis banget, gulanya bisa ditambah lagi. Untuk bolu jadulnya ini ekonomis banget, cara pembuatannya juga gampang. Bagi yang nggak punya timbangan, bisa diganti menggunakan takaran sendok. Selanjutnya ada 4 butir telur ukuran sedang ke besar. Usahakan menggunakan telur yang masih bagus untuk meminimalisir kegagalan. Nah, selanjutnya ada 1 sendok teh SP, bisa diganti menggunakan TPM atau ovalet. Kemudian mixer sampai mengembang kental putih dan berjejak, menggunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 7-10 menit, atau sesuaikan dengan jenis mixer masing-masing. Untuk videonya ini aku percepat supaya durasinya nggak terlalu panjang. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Hami Kitchen, aku ucapkan selamat datang dan mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Hami Kitchen. Terima kasih. Nah, ini adonannya udah kental putih dan berjejak, kemudian aku mau matikan mixer. Selanjutnya rapikan pinggirannya menggunakan spatula supaya lebih mudah tercampur. Kemudian masukkan 150 gram atau setara 15 sendok makan tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian aku tambahkan juga seperempat sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Di sini aku menambahkan 30 ml air putih atau setara 3 sendok makan. Jadi totalnya 95 ml. Kemudian ini aku mau aduk terlebih dahulu supaya nanti pada saat di mixer tepungnya nggak berhamburan. Mixer sebentar saja sampai asal tercampur menggunakan kecepatan mixer paling rendah. Nah, ini adonannya udah asal tercampur. Ini aku mixer kurang lebih selama 20 detik. Selanjutnya matikan mixer. Selanjutnya rapikan menggunakan spatula dan ini aku mau ambil sedikit adonan nantinya untuk membuat motif.
Nah, selanjutnya ini aku mau kasih pasta pandan dan pewarna kuning tua supaya nanti warnanya lebih cerah. Untuk banyaknya ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian untuk adonannya ini aku juga mau menambahkan 80 gram margarin atau setara 10 sendok makan margarin cair. Untuk margarinnya ini pastikan udah dingin suhu ruang. Kemudian mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai asal tercampur. Nah, untuk adonannya ini warnanya menurut aku udah pas. Ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau kalian suka yang warnanya lebih pekat, bisa ditambahkan lagi untuk pewarnanya atau pastanya. Kemudian aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan gak ada cairan yang mengendap di dasar adonan, supaya nanti hasil bolunya gak bantat. Nah, ini untuk adonan motifnya aku mau kasih pasta coklat. Untuk adonan motifnya tadi aku ambil sebelum dikasih margarin. Ini tips supaya nanti motifnya nggak tenggelam. Setelah pastanya tercampur merata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang tulban ukuran diameter 20 x 7 cm. Nah, untuk loyangnya ini udah aku olesin margarin dan tepung terigu secara merata. Untuk olesan loyangnya bisa diganti menggunakan Carlo KW. Carlo KW terdiri dari tepung terigu, margarin, dan minyak goreng perbandingan 1:1. Nah, untuk adonan bolunya ini udah aku masukkan semuanya dan ini aku mau hentak-hentakan terlebih dahulu dan ini dirapikan supaya gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ini keluar. Lanjut ini aku mau kasih motif. Untuk motifnya ini bisa disesuaikan dengan selera kreativitas masing-masing. Kalau kalian nggak mau ada motifnya atau mau yang polosan aja, untuk proses ini bisa di skip. Nah, ini aku mau membuat motif menggunakan sumpit, bisa juga menggunakan tusuk sate. Untuk warna motifnya ini juga bisa diganti menggunakan pasta taro, atau kalau mau dibiarkan warna putih juga bisa banget, sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Setelah membuat motif, kemudian ini adonannya udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya untuk ovennya ini udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit supaya suhunya stabil. Lanjut oven menggunakan suhu 160 derajat, api atas bawah selama 45-50 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Nah, ini bulu pandan santannya udah matang. Ini selanjutnya mau aku keluarkan dari loyang. Untuk cara mengeluarkannya ini gampang banget, sama sekali nggak lengket. Ini keluarkan pelan-pelan aja. Nah, kemudian ini untuk bolunya mau aku diamkan terlebih dahulu sampai agak dingin atau dingin suhu ruang sebelum dipotong-potong. Masya Allah, untuk warnanya ini cakep banget. Untuk hijaunya ini hijau cerah. Ini bolunya udah agak dingin. Ini aku udah nggak sabar pengen cobain. Nah, ini untuk permukaan bagian atas bolunya retak, tadi ovennya kepanasan. Jadi tadi pada saat memanggang, ini aku tinggal. Setelah 30 menit memanggang, tadi aku turunkan suhunya menjadi 150 derajat. Walaupun permukaannya retak, tapi untuk motifnya ini nggak tenggelam, tetap cantik. Nah, selanjutnya ini aku mau potong-potong bolu, potong-potong sesuai selera. Usahakan pada saat memotong bolu, bolunya udah dingin dan udah moist, supaya nanti hasil potongannya rapi. Tekstur bolunya ini bener-bener lembut, empuk, berpori halus. Rasanya ini enak banget, gurih, manisnya udah pas banget. Nah, itu dia resep untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton video Hami Kitchen sampai selesai. Wassalamualaikum.